fokus itu apa? Pikiran kita hadirkan, telinga kita hadirkan, hati juga kita hadirkan selama konseling. Itu disebut dengan mendengarkan aktif. Nah, kalau mendengar saja itu seperti tadi. Coba teman-teman bisa mendengar suara lain apa selain suara saya saat di tempatnya teman-teman sekarang? Mendengar suara apa selain suara saya? Suara anak kecil. Anak kecil, Dok. Oke, ada suara anak kecil. Yang kedua, komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal tadi, apa yang kita ucapkan, susunan kalimatnya, dan sebagainya. Sedangkan non-verbal, itu adalah ekspresi-ekspresi wajah maupun tubuh kita yang itu mendukung dalam konseling. Misalnya, adik tingkat Anda atau teman-teman Anda curhat, kemudian dia menunjukkan ekspresi sedih, bahkan sampai nangis. Apa yang sebaiknya kita lakukan dalam komunikasi nonverbal? Nyampaikan ketika rekan kita, adik kita yang kelihatan sedih kan, apa yang kita sampaikan? Itu yang non-verbal ya Pak ya? Nonverbal. Kalau yang non-verbal mungkin kita bisa merangkul, Betul. memberikan sesuatu yang bisa dibilang mencarikan suasana atau bisa memberikan mungkin keamanan gitu ya terhadap klien kita. Betul. Jadi biar merasa klien kita kayak mau mencurahkan apa yang tengah deritanya, dirasakan, diderita. Oke, betul sekali. Terima kasih Mas Hamas. Seperti tadi misalnya pada saat kok dia mulai kelihatan nangis gitu kan, boleh kita deketin. Ini kan nanti teman-teman cowok dengan cowok ya, cuma dengan ikhwan, ahwat dengan ahwat, kita deketin, kita boleh pegang bahunya gitu kan, atau sekedar kita memberikan, misalnya ada tisu kita berikan di situ. Tadi memberikan keamanan, misalnya pas saat curhat kok tempatnya pintunya terbuka, langsung kita tutup, nggak apa-apa. Itu sebagai bagian respon agar orang itu merasa nyaman, aman, tadi juga disampaikan, aman dan nyaman. Itu salah satu komunikasi nonverbal. Silahkan memperkenalkan diri, berpura-pura, anggaplah yang sebagai temannya itu baru gitu kan. Kemudian perkenalkan diri, ini contoh template-nya. Sekali lagi, contoh template. Teman-teman sangat mungkin berkreasi, berinovasi ya. Ini hanya salah satu contoh template saja yang saya buat. Oke, Mbak Alia Izzati Bika, coba Mbak Alia Izzati Bika di tahap greet atau salam perkenalan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelumnya teman-teman kenalin dulu ya. Nama saya Alia dan mungkin kesempatan kali ini saya tuh mau mendampingi teman-teman nih buat sesi sesi curhat-curhat lah ya, sharing-sharing gitu. Kira-kira gimana nih teman-teman enaknya gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Alia ya. Tadi ya teman-teman, Pak Iman juga udah melihat sangat ekspresif, terbuka gitu ya, ceria gitu. Nah itu tadi di awal sangat penting agar orang itu bisa kemudian tertarik dan nyaman dengan kita. Mas Hamas, coba Hamas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi perkenalkan, saya di sini. Jadi awalnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Mas Dani Ardana yang saat ini sedang ingin membimbing teman-teman sekalian. Dan rasanya itu senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang mana di sesi ini kita bisa dibilang kita bisa bertukar pikir ya soal apa yang tengah dipermasalahkan sama teman-teman sekalian. Bisa menyampaikan, ekspresinya juga dapat gitu ya. Masukan kalau untuk Hamas, nah tadi bahasanya tuh tempo dan juga dalam nanti penyampaiannya mungkin karena ini di headset juga ya, agak beberapa kalimat atau kata yang sangat cepat sehingga tidak terdengar, tapi secara umum sudah baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bilkis yang sedang bertugas di sini. Senang sekali tentunya bertemu dengan kalian semua. Nah, sekarang di sini saya akan
mendampingi teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau cerita pengalamannya, boleh banget. Bisa. Gitu ya. Oke, baik. Makasih Bilqis. Ini mungkin karena Mas belum siap dan masih ini tadi Mas kelihatan ragu Bilqis ya. Waktu menyampaikan. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti ketika pas sudah di depan adik-adik, teman-temannya, yakin aja pokoknya. Pokoknya dari tadi di awal niat saya di sini di ASR, niat untuk bisa berkontribusi positif dalam kebaikan, ya udah yakin saja insya Allah. Dan nanti ketika membuka juga Kak tadi menanyakan mengetahui perasaan dan masalahnya. Nah kalau ini nanti gantian, ada yang pura-pura jadi klien, cerita ngawur aja, ngasal nggak apa-apa. Ada yang pura-pura jadi ASR-nya, ya misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak mau curhat. Kenapa kamu mau? Ada masalah apa? Iya, jadi tadi kan aku kuliah. Terus aku tuh udah kerjain tugas Mbak. Tugas itu sama teman aku. Terus sama teman aku ternyata lupa nggak dikumpulin ke dosennya. Terus dosennya marah deh. Emang dikumpulinnya Kak? Hari ini tadi. Terus kenapa kita lupa gitu? Emang teman kamunya juga nggak ingat? Nggak ingetin? Kan jadi kan aku ngerjain bareng sama dia kan waktu di perpus. Terus pas udah selesai dia pinjam gitu buat ngerjain. Kan itu tugas kelompok. Tapi dikumpulinnya per individu. Terus gimana Mbak? Sedangkan dia juga nggak bawa tugas. Saran Mbak sih gini ya, kamu kontak dulu aja dosennya gimana kalau misalkan minta keringanan atau enggak, gimana solusinya biar dapat. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Sofi dan Rahmatul Linsani. Dan ada teknik yang lainnya yang lebih nanti akan terasa lebih soft, lebih nyaman dengan cara apa yang namanya parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah keterampilan di mana kita mengulang lagi permasalahan dia, mencoba mengekspresikan perasaan-perasaan dia kayak tadi. Ketika Rahmatul Insani curhat, Mbak, gimana ya? Ini aku udah ngumpulin tugas gini. Nah, tadi responnya Sofi langsung merespon, emang tadi tugasnya gimana. Nah, kalau masukan saya ya, yang pertama direspon dulu di parafrase. Oh, Rahmatul tadi lupa ini tugasnya belum dikumpulkan, belum sama temennya ya. Terus gimana perasaannya? Sedih atau marah atau gimana? Jadi kita memfasilitasi ekspresi atau perasaan-perasaan negatif itu kemudian bisa diekspresikan dulu. Jadi ketika orang menyampaikan perasaannya, mengekspresikan perasaannya itu salah satu bagian dari sesi terapeutik yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum, Mas Agung. Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Agung ada waktu kosong nggak ya sekarang? Gini Mas, saya mau cerita tentang saya di kampus itu. Kalau ada tugas kelompok itu teman-teman yang lain tuh cuma numpang nama doang, yang ngerjain selalu saya, yang misalnya ada bikin makalah, yang editnya saya, yang nyari bahannya saya, bahkan yang print out jilid itu saya semua. Apa nggak ada orang lain di dunia ini selain saya gitu Mas? Jadi saya merasa terbebani Mas, gimana caranya biar teman-teman saya itu ngerti kalau saya juga ada kesibukan gitu Mas. Saya sering ngajak Mas, jadi kalau ada tugas saya sering ngajak, ayo misal kumpul di sini kita kerjain bareng-bareng.
Tapi alasan mereka, aku tuh nggak bisa gini, aku tuh nggak bisa bagian ini. Ya gitu Mas, jadi bingung sayanya juga. Jadi tambah bingung gitu ya. Iya, Oke. Daripada ngabisin waktu lebih baik dikerjain sendiri gitu ya. iya. Ntar nggak Oke, dibuat good. semuanya. Maaf, saya potong ya. Nah, tadi yang Agung lakukan itu udah benar seperti itu. Itu namanya parafrase. Jadi mencoba mengambil perasaan atau pikiran dari Ibnu. Jadi kita sampaikan lagi, dan itu bagian dari terapeutik ketika kita mampu kata dia, oh jadi Ibnu udah coba ngubungin mereka tapi ngerasa nggak ada respon, maka kayak ngerasa nggak berguna. Itu bagian dari parafrase. Baik sekali yang Agung melakukan ya. Baik, kita akan mulai pengenalan mengenai deteksi dini gangguan jiwa. Nah, sebelumnya nih, untuk kita bisa mendeteksi seseorang itu punya permasalahan kesehatan jiwa atau tidak, tentunya kita butuh definisi dulu. Sebetulnya sehat jiwa itu yang seperti apa sih? Orang dikatakan sehat jiwa itu yang seperti apa? Nah, ini adalah definisinya. Panjang ya teman-teman, tapi yang penting adalah yang saya berikan huruf tebalnya. Yang pertama adalah perasaan sehat. Apa sih yang disebut dengan perasaan sehat? Memangnya ada orang yang fisiknya sehat tapi tidak merasa sehat. Nah, ini ternyata ada teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang secara fisik itu sehat tapi merasa dirinya tidak sehat. Contohnya adalah pasien-pasien yang misalkan nih merasa sakit jantung, tapi ternyata sudah periksa di beberapa dokter tidak ditemukan kelainan gitu, atau merasa buta, tidak bisa melihat, tapi sudah melewati serangkaian pemeriksaan ternyata matanya tidak ada kelainan gitu. Nah, ketika seseorang punya permasalahan kesehatan fisik, tapi ternyata secara medis tidak ditemukan sebuah kelainan, maka ada kemungkinan seseorang itu mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kemudian yang kedua adalah perasaan bahagia. Nah, perasaan bahagia di sini mungkin semua orang itu wajar ketika merasa sedih dan bahagia, tapi yang disebut dengan perasaan bahagia atau kalau gangguan kesehatan jiwa kan perasaan sedih itu yang sedih yang seperti apa? Yaitu sedih yang berlarut-larut dan terkadang sedih yang kita tidak tahu sebabnya apa. Jadi merasa sedih padahal semuanya baik-baik saja gitu, sampai kok rasanya sedih, rasanya kosong, rasanya nggak bahagia padahal semuanya tidak ada permasalahan. Nah, itu jangan-jangan seseorang itu mengalami gangguan kesehatan jiwa. Yang ketiga adalah mampu menghadapi tantangan hidup. Nah, adakah orang yang merasa tidak mampu menghadapi tantangan hidup? Ada teman-teman, karena ini berkaitan banget dengan yang disebut dengan kepercayaan diri ya. Seseorang yang tidak percaya diri akhirnya merasa bahwa dirinya itu tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Dan tentunya orang yang mengalami hal ini tidak sehat jiwa. Kenapa? Karena pastinya menderita, karena hidupnya merasa tertekan dengan tantangan-tantangan hidup yang didapatkan. Kemudian yang keempat nih, dapat menerima orang lain. Yang terakhir adalah bersikap positif terhadap diri dan orang lain. Ini apa sih yang disebut dengan gangguan jiwa? Itu loh dok, yang gila, yang ngamuk, yang senyum-senyum sendiri, yang kalau di pinggir jalan itu nggak mau pakai baju gitu. Nah, ternyata nih teman-teman, yang disebutkan yang ekstrim seperti itu adalah gangguan jiwa berat gitu. Padahal gangguan jiwa tidak hanya permasalahannya dengan yang tadi ya, yang senyum-senyum sendiri, nggak mau pakai baju, gila nih ya, tulisannya ngamuk gitu. Tidak hanya yang disebutkan dalam PowerPoint ini, tapi ternyata ada beberapa gangguan jiwa yang ringan sedang yang juga termasuk gangguan jiwa gitu. Ternyata yang disebut dengan gangguan jiwa itu adalah gangguan baik itu secara pikiran, perasaan, perilaku, ataupun keluhan fisik yang menimbulkan penderitaan. Nah, ini untuk jenis gangguan jiwa kita bisa bagi menjadi dua.
gangguan jiwa ringan sedang dan gangguan jiwa berat. Untuk yang gangguan ringan sedang, tadi yang saya sebutkan seperti sedih, khawatir berlebihan, tidak bisa tidur, sulit konsentrasi. Sedangkan gangguan jiwa berat ini adalah pasien-pasien dengan pikiran yang irasional. Pikiran irasional itu seperti apa? Pikiran yang tidak rasional, sepertinya nggak mungkin seperti itu ada di dunia. Contohnya yang masalah COVID ini, saya ada pasien yang barusan naik gejalanya itu, dia merasa bahwa COVID ini adalah chemical weapon yang dibuat di rumahnya oleh seseorang yang dia nggak tahu gitu. Jadi sumbernya itu ada di Indonesia yang diluncurkan ke Cina gitu sebagai itu senjata kimia gitu. Itu kan nggak rasional ya, kenapa bisa dibentuknya di Indonesia di daerah Imogiri lagi gitu. Jadi kenapa itu bisa terjadi gitu, itu kan nggak rasional gitu. Nah itulah pasien yang gangguan jiwa berat. Terus apa sih penyebab dari gangguan jiwa itu? Penyebabnya itu adalah polifaktorial atau sebabnya ada banyak nih dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, karena dampaknya cukup banyak. Yang pertama menimbulkan penderitaan. Tadi kita sudah cerita ya, pasien jiwa itu menderita loh teman-teman ya. Yang kedua, penurunan fungsi peran. Dengan kita, seseorang itu mengalami gangguan jiwa, pasti akan turun fungsi perannya. Apa sih yang disebut dengan fungsi peran? Peran kita di dunia ini sebagai siapa? Misalkan saya sebagai dosen. Kalau sakit ya saya nggak bisa konsentrasi ngajar. Yang ketiga adalah stigma. Label yang diberikan seseorang untuk pasien jiwa gitu. Kadangkala sekali pasien itu mengalami gangguan jiwa, itu dia kemudian terlabel sebagai pasien jiwa selamanya gitu. Apapun ekspresi emosi yang ditunjukkan itu langsung kepikirannya dia pasien jiwa. Nah, yang keempat adalah gangguan interaksi sosial. Nah ini juga tadi ya saya itu ketemu dengan, kalau ini kebalik ya, anaknya yang sakit, bapaknya yang datang ambilin obat. Nah itu cerita, dok anak saya itu kalau ngomong tuh nyambung, tapi kenapa nggak pernah mau keluar kayak anak muda yang lainnya, nggak mau kumpul-kumpul karang taruna, nggak mau ikut ronda malam hari kalau sama bapak-bapak gitu. Pokoknya tertutup banget, cuma di dalam rumah aja. Bisa jadi pasiennya itu mengalami gangguan interaksi sosial. Kenapa? Kepercayaan dirinya sudah sangat turun sekali ketika sudah masuk polijiwa ataupun bangsal jiwa. Nah, dari kesemuanya tadi, pentingnya apa itu gangguan jiwa, apa itu gejalanya, betapa pentingnya kita tahu seorang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak, maka butuh suatu cara untuk melakukan screening kesehatan jiwa. Kenapa sih perlu kita punya screening gangguan jiwa? Karena untuk menghindari jump to conclusion. Tadi ada banyak sekali ya contoh-contohnya gangguan jiwa. Tapi kita nggak bisa dengan satu gejala aja bisa lompat ke suatu kesimpulan bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Yang kedua adalah melakukan deteksi secara dini. Semakin cepat kita melakukan penanganan terhadap pasien dengan gangguan jiwa, maka kemungkinan sembuhnya akan lebih besar. Ini bukan alat untuk melakukan diagnosis. Misalkan nanti teman-teman pakai instrumen ini ya, screening. Wah, ini positif nih, ini sudah masuk ke dalam gangguan jiwa, itu baru dugaan gangguan jiwa. Apakah itu benar-benar gangguan jiwa atau tidak, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter gitu. Jadi alat screening bukan untuk melakukan diagnosis. Bisa jadi ketika dievaluasi oleh dokter hasilnya negatif, nggak sakit jiwa gitu. Izin bertanya langsung ya dok, boleh? Boleh. Ya. Saya izin bertanya, kan tadi udah dijelaskan tentang gejala-gejala gangguan jiwa. Kalau misalnya kita merasa gitu, misalnya kayak ada beberapa gejala yang dirasa oleh kita, tapi kan itu belum tentu kita punya gangguan jiwa ya. Nah itu kita bisa nggak ya melakukan self healing gitu? Terima kasih dok. Oke.
Iya, baik. Ini tadi yang bertanya atas nama siapa ya? Zakiyah, Dok. Oh iya, Zakia. Kok kayaknya suaranya saya kenal gitu. Iya, Dok. Iya, Zakia ya. Iya, jadi ketika kita merasa itu yang pertama kali kita lakukan, kita tidak boleh tadi jump to conclusion ya. Ada satu gejala saja, dua gejala saja itu kita belum cukup untuk kita meyakini kita punya sakit atau tidak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan instrumen itu, atau kalau misalkan belum punya instrumen itu, teman-teman bisa ketemu langsung dengan psikolog atau psikiater untuk menegakkan nih seperti apa, apakah saya sakit atau tidak. Kemudian yang kedua, self healing. Bisakah kita melakukan self healing? Iya, jadi bisa gitu. Tapi tentunya untuk melakukan self healing itu perlu suatu ilmu ya. Ilmu itu kita bisa dapat dari orang lain, misalkan dari yang sudah diajarkan kan psikolog sama psikiater ya, memang ilmunya sudah sudah evidence based gitu ya, yang sudah berdasarkan penelitian dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau self healing dari kita mungkin cari informasi di internet dan sebagainya, itu ya saya tidak bisa memastikan itu apakah cara yang tepat ataupun tidak tepat gitu. Atau kita bisa juga melakukan pendekatan secara agama nantinya. Ini saya, Dok, mau nanya. Oke. Ya, jadi gini, Dok, saya itu punya residen. Nah, dia itu pernah mengalami gangguan jiwa gitu, Dok. Terus sama dokternya dia divonis untuk harus mengkonsumsi obat selama seumur hidup. Terus habis itu dia di tengah jalan menghentikan pengobatannya gitu, Dok, tanpa harus konsultasi lebih lanjut sama dokternya, karena dia merasa dia itu sudah sembuh gitu. Nah, itu nanti apakah ada kemungkinan untuk kambuh lagi, Dok? Terus misalkan apa yang harus dihindari kalau misalkan nanti kambuh itu, dia harus apakah kambuh itu tuh lebih parah dari yang dia rasakan sebelumnya? Nah, itu, Dok, pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih. Ini atas nama siapa ya? Suci Alpika Hiti. Panggilannya? Suci. Oh, Suci ya. Namanya panjang ya, saya panggil Suci aja. Ya, Suci. Jadi kalau dari medis sendiri memang kita ada pedomannya ya, kapan obat itu harus diminum seumur hidup, kapan bisa dihentikan gitu. Kita sudah ada pedomannya. Nah, ketika kita menghentikan obat itu secara mendadak, bisa beresiko untuk kambuh lagi, tentunya bisa gitu. Tapi penentunya ada banyak, karena tadi sebabnya juga ada banyak. Misalkan nih dalam orang diuji sama Allah itu kan kita nggak bisa prediksi ya ujiannya mau sebesar apa gitu. Nah, ketika ternyata kehidupannya di depan itu ada ujian yang cukup besar, sangat beresiko untuk mengalami gangguan jiwa lagi, kekambuhan lagi. Karena apa? Karena senyawa kimianya memang belum stabil betul nih gitu, atau sangat resiko untuk mengalami ketidakseimbangan lagi seperti itu. Jadi sangat beresiko untuk kambuh. Apakah kambuh berikutnya itu pasti lebih parah? Belum tentu. Kadangkala nih Suci, pasien jiwa karena sudah sering banget tertempa, sering ngobrol dengan orang lain, kadang-kadang mereka punya peer group sakit jiwa semua, saling bertukar informasi. Kadang-kadang mereka justru jauh lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan hidup gitu, sehingga kadangkala juga kambuhnya nggak akan seberat sebelumnya. Bisa jadi ketika dia sudah bisa mengatasi berbagai macam masalah hidup. Misalkan, oh ternyata nih dari pengalaman kalau saya punya masalah itu tak dipegangin terus gitu masalahnya, nggak berusaha untuk mengikhlaskan, saya akan kambuh. Makanya dia udah punya learning itu nih. Jadi ketika saya punya masalah, saya harus bisa meletakkan masalah itu. Kadang-kadang dia sudah belajar dari pengalaman dirinya maupun pengalaman pasien-pasien lain, sehingga dia bisa menyikapi dengan jauh lebih tepat. Itu juga bisa. Jadi kesimpulannya adalah kalau seumur hidup minum obat, kalau memang pedomannya seperti itu sebaiknya dilakukan. Tapi kalaupun tidak, kita bisa menguatkan diri dengan menjaga respon-respon kita terhadap masalah-masalah itu sebaiknya
sematur mungkin atau sedewasa mungkin menyikapi sebuah masalah. Mungkin begitu ya, Suci ya. Terima kasih atas paparannya, dan juga kalau Pak Rizky ada, terima kasih juga Pak Rizky. Jadi acara kita hari ini sudah berakhir, ya, termasuk dari rangkaian pengabdian masyarakat ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diterima ya adik-adik semua. Terima kasih Dr. Tessa. Ya, sama-sama Pak Iman. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Ya, halo semuanya, yuk. Ada. Assalamualaikum.